Shalom saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada saat ini saya akan membahas dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 4 sampai 5. Mari saudara perhatikan Alkitab saudara dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 4 sampai 5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Haleluya. Saudara sekalian, ini adalah cerita tentang Raja Uzia. Raja Uzia adalah Raja Yehuda. Di dalam kerajaan Yehuda, khususnya kerajaan selatan pada masa di dalam perjanjian lama. Saudara sekalian, Uzia adalah raja dari garis keturunan Raja Daud. Dan setiap raja pada masa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di mana di dalam mereka hidup sebagai seorang raja. Ada raja yang hidupnya benar, melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tapi ada juga raja yang hidup tidak benar, berbuat yang tidak benar, melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan Uzia adalah salah seorang raja yang hidupnya benar dan melakukan yang benar di mata Tuhan selama hidup Zakaria, yaitu pemimpin rohaninya. Saudara, Uzia menjadi raja pada waktu dia berusia 16 tahun. Dan selama 52 tahun dia memimpin kerajaan selatan. Alkitab berkata bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Yang mengajarnya supaya dia takut akan Allah. Dan selama dia mencari Allah, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Saudara, saya sangat senang dengan kalimat bahwa selama dia mencari Allah, selama dia mencari Tuhan, Allah membuat hidupnya berhasil. Saudara sekalian dikasih di dalam Tuhan, inilah salah satu kisah, sepotong kisah daripada Raja Uzia. Walaupun di akhirnya dia menjadi sombong dan kemudian dia menderita sakit kusta, tapi saya tidak akan membahas di akhir bagian akhir daripada hidupnya. Tetapi saya akan membahas di bagian ketika dia selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dikatakan dalam bahasa Inggris bahwa God make him to prosper. Tuhan membuat hidupnya menjadi makmur. Apa saja keberhasilan dia, saudara sekalian? Ada 6 keberhasilan dia di dalam dia memimpin sebagai seorang raja ketika dia mencari Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama, dia mengalahkan musuh-musuhnya di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Lalu kemudian orang-orang Amon harus membayar upeti kepada Raja Uzia di ayat yang ke-8. Lalu kemudian yang ketiga, namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar di ayat yang ke-8. Yang keempat, dia mendirikan menara di Yerusalem, di padang gurun, dan dia menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Artinya apa? Artinya dia sangat kaya raya. Lalu kemudian yang kelima, dia memiliki pasukan perang yang hebat di ayat yang ke-11. Dan yang keenam adalah dia mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Di ayat 14 berkata, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga dia menjadi kuat. Ingat saudara, Raja Uzia bisa menjadi kuat karena ada pertolongan ajaib daripada Tuhan. Bagaimana mungkin? Karena dia selama hidupnya, selama hidup Zakaria, dia mencari Tuhan. Nah saudara sekalian, banyak orang di dalam hidup ini ingin berhasil dalam hidupnya. Mereka bercita-cita untuk menjadi orang yang berhasil. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen ingin menjadi orang yang berhasil di dalam hidupnya. Tetapi mereka tidak mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak mau berbuat yang benar. Mereka tidak mau berkata yang benar. Mereka hanya ingin suksesnya, tapi tidak ingin Tuhannya.
Ketika mereka butuh Tuhan, mereka datang mencari kepada Tuhan. Tapi setelah mereka mendapatkan apa yang menjadi kerinduan mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, Uzia tidak, saudara sekalian. Dia selama hidupnya dia mencari Tuhan. Saudara, ada orang berkata, saya akan berjuang dengan Tuhan. Oh, tetapi dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah mendekat kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah giat bagi Tuhan. Bagaimana mungkin saudara dia bisa berjuang dengan Tuhan sementara dia tidak dekat dengan Tuhan dan dia tidak berdoa kepada Tuhan? Jika saudara kita ingin berhasil diberkati hidup kita, maka carilah Tuhan. Saudara pasti diberkati. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.